Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya kita terus bersemangat di dalam Tuhan. Pagi hari ini saya ingin membagikan bagaimana sikap kita di dalam Tuhan. Sikap yang harus kita kembangkan ya dalam kehidupan kita ya. Ya, sikap dalam Kristus yaitu sikap hamba. Nah, firman Tuhan katakan, ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, Filipi 2 ayat yang ke-5. Ya. Jadi kalau Tuhan katakan ini pikiran dan perasaan, ini berbicara mengenai sikap, ya. Jadi kehidupan dalam Kristus itu adalah soal pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus, yaitu sikapnya, sikap sebagai hamba, ya. Nah, Tuhan selalu tertarik pada mengapa kita melakukan sesuatu dibandingkan dengan apa yang kita lakukan. Jadi bagaimana sikap kita melakukan sesuatu itu lebih penting daripada hasil yang kita capai dari apa yang kita lakukan. Jadi sikap mempunyai nilai yang lebih besar dari pencapaian. Nah, pelayan-pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan harus melayani Tuhan dengan sikap ini. Nah, saya catat ada sekitar 5 sikap yang harus kita kembangkan, yaitu sikap sebagai hamba ini. Nah, yang pertama, hamba itu lebih memikirkan orang lain lebih daripada diri mereka sendiri. Nah, hamba memusatkan perhatian kepada orang lain, bukan diri mereka sendiri. Inilah kerendahan hati yang sejati. Karena namanya hamba harus memiliki kerendahan hati, ya. Kerendahan hati yang sejati adalah bagaimana kita memusatkan perhatian kita kepada orang lain. Jadi tidak memikirkan diri kita sendiri. Paulus berkata, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Filipi 2 ayat 3, ini di atas ayat yang sebelum kita baca tadi. Ketika kita berhenti memusatkan perhatian kepada kebutuhan diri kita sendiri, kita menyadari kebutuhan orang di sekitar kita. Selama kita masih penuh dengan diri kita sendiri, kita akan sulit menyadari kebutuhan orang lain. Yesus menjadi teladan bagi kita, ya. Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Anda tidak bisa menjadi seorang hamba jika kita penuh dengan diri sendiri. Nah, yang kedua adalah hamba berpikir seperti pengawas, bukan pemilik. Ya. Hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, ingatlah bahwa Tuhanlah yang memiliki segalanya. Dalam Alkitab, seorang pengawas adalah seorang hamba yang dipercaya untuk mengelola suatu tanah milik. Sebagai contoh, ya, Yusuf sebagai seorang tawanan di Mesir adalah hamba ini. Potifar mempercayakan rumahnya kepada Yusuf, lalu berkembang lagi. Penjaga penjara mempercayakan penjara kepada Yusuf. Dan akhirnya kita tahu Firaun mempercayakan seluruh bangsa kepadanya. Posisi pengawas dan hamba berjalan bersamaan. Karena Tuhan mengharapkan kita untuk dapat dipercaya dalam keduanya.
Alkitab berkata yang akhirnya dituntut dari hamba-hamba yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Jadi dalam hal materi, dalam hal apapun, semua adalah milik Tuhan. Kita hanyalah sebagai pengawas, sebagai hamba yang harus bisa dipercaya. Untuk menjadi hamba sejati, Anda harus betul-betul menyelesaikan masalah keuangan dalam hidup kita ini. Yesus berkata, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi penting sekali kita ini betul-betul menang soal uang. Kita bukanlah pemilik, tetapi sebagai hamba atau pengawas. Nah, yang ketiga, hamba memikirkan pekerjaan mereka bukan apa yang sedang dilakukan orang lain. Ya. Hamba tidak membandingkan, mengkritik, atau bersaing dengan hamba-hamba Tuhan lainnya. Ya. Setiap waktu yang dipakai untuk mengkritik orang lain dapat dipakai untuk melayani. Ketika Marta mengeluh kepada Yesus bahwa Maria tidak membantunya bekerja, ia sebenarnya kehilangan hati hambanya. Perlu diingat, bukanlah tugas kita untuk mengevaluasi hamba Tuhan lainnya, ya, kecuali ditugaskan ya. Kita sedang rapat evaluasi, kita sedang mengevaluasi, ya mungkin ya, tetapi tugas seorang hamba adalah mengerjakan pekerjaannya. Ya, Alkitab berkata, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, ia adalah urusan tuannya sendiri. Juga bukan tugas kita untuk membela diri sendiri terhadap kritikan. Biarkanlah Tuhan kita yang menanganinya. Yang keempat, hamba mendasarkan identitasnya di dalam Kristus. Hamba ingat bahwa mereka dikasihi dan diterima karena anugerah. Hamba tidak harus membuktikan bahwa mereka layak. Mereka dengan sukarela menerima tugas yang dianggap rendah oleh orang-orang yang merasa tidak aman. Salah satu contoh yang mendalam tentang melayani dari citra diri yang aman adalah Yesus. Yesus mau membasuh kaki para murid. Ya. Membasuh kaki setara dengan menjadi pembersih sepatu, pekerjaan yang tidak mempunyai status. Nah, jadi jika kita mau menjadi seorang hamba, maka kita harus meletakkan identitas kita di dalam Kristus. Kita tidak perlu merasa malu kalau kita mengerjakan pekerjaan yang rendah. Ya, saya senang ya banyak di kita hamba-hamba Tuhan, habis ibadah kita menyapu, membereskan segala sesuatu. Tidak perlu merasa hina karena kita dasar identitas kita adalah di dalam Kristus. Ya. Yang terakhir, hamba menganggap bahwa pelayanan adalah kesempatan, bukan sekedar kewajiban, bukan sekedar tugas karena ditugaskan, ya, karena jadwal, tetapi memang karena kesukaan. Mereka suka membantu orang lain, suka memenuhi kebutuhan orang lain, dan melakukan pelayanan adalah suatu kesempatan. Ya, firman Tuhan berkata, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Mengabdilah kepada Tuhan dengan sukacita. Mengapa melayani dengan sukacita? Karena mereka mengasihi Tuhan dan bersyukur atas karunia Tuhan. Mereka tahu bahwa melayani adalah pemanfaatan hidup yang tertinggi. Dan mereka tahu bahwa Tuhan menjanjikan suatu upah. Yesus berkata, barang siapa melayani aku, ia akan
dihormati Bapak. Mari Bapak Ibu kita kembangkan 5 sikap ini. Ya. Bagaimana pikiran perasaan Kristus, ya, kita terapkan dalam hidup kita bersama, dalam kita melayani Tuhan, dalam melakukan apapun sikap hamba kita harus terus kembangkan. Mari kita lebih care kepada orang lain daripada kebutuhan kita. Mari kita tidak mengkritik pekerjaan, menghakimi, menilai pekerjaan orang lain. Ya. Mari kita terus menjadi orang-orang yang seorang pengawas, ya, bukan pemilik dalam apapun yang kita Tuhan percayakan untuk kita. Jadi talenta kita, ya, uang kita, waktu kita persembahkan untuk kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Dan selama kita ingin kemuliaan Tuhan nyata atas hidup kita, maka kita harus terus mengembangkan sikap hamba ini dalam hidup kita. Ya. Kita harus memandang bahwa pelayanan yang Tuhan percayakan, yang ditugaskan untuk kita, memandangnya sebagai kesempatan. Ya, buat kita menjadi memang suka melakukan, membantu orang lain, memperhatikan orang lain, menolong orang lain. Maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan nyata atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa datang kepada Tuhan.